mobilnya sebisa mungkin juga sendiri. Karena apa? Kenapa aku kasih mobil? Karena laki-laki itu senangnya keluar rumah. Kalau menurut aku ya, menurut pengalaman aku sebagai anak pada zaman itu ngelihat kakek aku, papa aku, semuanya tuh pergi keluar rumah pagi-pagi mencari nafkah. Ya kan guys? Bener nggak? Nah, jadi aku pikir laki-laki itu harus punya mobil untuk mempermudah dia beraktivitas. Ku kasihlah pada 17 tahun 17 tahun tuh mereka mobil. Ricky pun mobil, sama JJ juga mobil dikasih sama bapaknya. Lalu biar mereka beraktivitas dengan si mobil itu, mencari pengalaman. Baik buruknya nanti pengalaman, kita nggak usah repot, nggak usah khawatir, nggak usah banyak cincong, nggak usah banyak bacot, nggak usah banyak nasihat sama anak-anak kita, kecuali mereka minta. Biarkan konsekuensi yang terjadi terhadap apa yang mereka lakukan, terjadi konsekuensi, biar mereka yang menghadapinya, menyelesaikan masalah sendiri tanpa minta bantuan kita. Kecuali kalau mereka minta bantuan kita, kita bantu. Gitu. Itu kalau aku ke anak-anak laki-laki aku ya. Dan aku selip-selipin. Ya kan, kalau ada waktu ngobrol sama mereka, selip-selipin gitu. Kalau misalnya kejadian di rumah tangga aku, misalnya ada kejadian apa yang mereka lihat, nah aku kasih tahu bahwa kalau tidak mau terjadi seperti ini antara suami istri, antara kamu sebagai seorang laki-laki, atau misalnya lihat di TV kejadian apa laki-laki bagaimana, nah aku kasih tuh masuk-masukan. Gitu. Tapi pada dasarnya yang namanya laki-laki itu terapkan dalam diri anak-anak kita. Yang namanya laki-laki itu adalah untuk melindungi istri, melindungi perempuan. Dari apa? Dari kekurangan makanan, kekurangan pakaian, kekurangan kasih sayang, dan kekurangan materi. Gitu. Kalau apa? Kalau istrinya bahagia di rumah, segala sesuatunya serba tertata rapi dan sistematis dan di-provide oleh si suami, si suaminya juga pasti pergi kerja juga tenang, pergi bermain sama teman tenang, pergi nongkrong tenang, segalanya akan tenang. Pergi ke rumah mertua tenang, pergi ke rumah orang tua tenang, segala-galanya akan tenang. Karena apa? Karena istrinya tahu bahwa suaminya ini pasti akan melindungi dirinya. Begitu, terapkan itu pada anak-anak kita yang cowok-cowok. Aku nggak tahu ya kalau nerapkan ke anak perempuan bagaimana, karena aku nggak punya anak perempuan. Jadi aku nggak bisa ngomong. Jadi aku ngomong yang apa yang aku lakukan aja. Dan apa yang aku bicarakan di sini belum tentu juga sesuai dengan kehidupan kalian. Gitu. Belum tentu juga bisa diterapkan pada kehidupan kalian. Belum tentu juga bisa. Gitu. Itulah kalau punya anak laki-laki ya. Nah nanti si anak itu berkembang seperti apa, ya baik buruknya anak itu berkembang seperti apa. Kalaupun dia jadi soleh banget yang menurut kalian Ricky soleh, itu bukan karena aku. Karena aku sudah lepas dari umur 17 tahun ke atas. Itu karena apa? Karena dia berkembang sesuai dengan apa yang menurut keyakinan dia benar. Gitu. Jadi bukan karena mamahnya, bukan karena bapaknya. Kalau dalam case aku ya, dalam case aku terhadap Ricky Harun, terhadap JJ itu bukan karena aku. Itu semua karena pribadi anak-anak kita yang mengembangkan dirinya untuk menjadi pribadi yang sekarang terbentuk. Gitu guys. Tugas aku tuh cuma sampai 17 tahun terhadap mereka. Walaupun selama dari 17 tahun sampai sekarang ada nasihat-nasihat yang tetap aku masukin ke mereka, ada. Dalam kejadian-kejadian orang lain atau kejadian di TV atau kita baca di TikTok dan sebagainya ada, tapi enggak jejelan, bukan jejelan, enggak dijejel gitu guys, enggak dijejel, ngerti enggak? Enggak dijejel, gitu loh. Jadi kalau memang sekarang kalau menurut kalian, Ricky soleh begini jadi panutan bapak-bapak kayak itu karena Ricky Harunnya sendiri yang mau berubah menjadi orang yang lebih baik gitu. Oh JJ sukses, JJ ini keren banget di dunia content creator jadi yang terbaik. Itu karena apa? Karena JJ-nya sendiri yang mau bekerja keras gitu guys. Dianya sendiri yang mau mencari arti kehidupan. Bagaimana menjadi orang sukses, gitu.
Kita mah cuma fondasinya aja. Fondasinya kita dari mana? Dari mulai di embrio, mulai jadi embrio. Embrio tuh anak-anak kita tuh fondasinya tuh adalah kita. Fondasinya di mana? Dari mulai embrio kita sudah menanamkan fondasi di sana dengan memberi asupan yang baik, vitamin, makanan yang baik, kasih sayang yang baik, diajak bicara kandungannya, dilahirkan yang baik, dirawat begitu udah lahir dirawat yang baik sampai umur balita dirawat bener-bener ya kan, sampai balita diajarkan mana hidung, mana mata, mana telinga, mana warna, mana huruf dan sebagainya sampai dia sekolah sampai umur 17 tahun diajarkan bagaimana bertanggung jawab sebagai seorang laki-laki. Gitu. Simple sebenarnya ya teman-teman, tapi kenapa kok ya susah? Karena apa? Karena ada dua kepribadian yang saling komunikasi. Makanya supaya enggak ribet-ribet amat, serahkan semuanya kepada anak-anak begitu anak-anak kita sudah mulai dewasa. Orang tua cuma bisa begini aja, cuma bisa begini sama yang di atas. Itu doakan, ikhlaskan yang mereka lakukan. Marah boleh, ngomel boleh, tapi jangan sering. Seadanya aja, secukupnya aja, buat masukan aja buat mereka biar supaya kita nggak jadi orang tua yang annoying. Kayak orang yang mengarahkan gitu. Belum tentu arahan kita juga sesuai dengan yang dia mau. Karena arahan orang tua itu biasanya sesuai dengan apa yang kita mau, ya kan? Karena kita penuh kekhawatiran. Kekhawatiran yang berdasarkan kasih sayang dan cinta. Kadang-kadang suka menyesatkan anak-anak kita sendiri akhirnya begitu. Kalau masih kecil itu dimarahin, diomelin, dipaksa dalam arti kata untuk ke arah yang baik ya. Itu pada saat 1 tahun, dari mulai lahir sampai umur kira-kira umur 8 tahun itu masih paksaan kita. Kan dia nggak bilang mau pakai popok, dia nggak bilang mau pakai pampers, kita pakein pampers, ya kan? Terus makanan. Begitu boleh makan, kita kasih pisang. Emang dia minta pisang? Enggak kan? Emang dia minta apel? Enggak. Siapa yang mau ngasih apel dan pisang ke anak-anak kita pada saat udah bisa makan? Kita yang memaksakan diri. Gitu. Ya kan? Semua atas paksaan kita pada saat sampai umur 8 tahun lah. Nah sampai umur 9 tahun mereka udah punya keinginan biasanya. Udah bisa menyebut bahwa dia gak suka ini, gak suka ini. Anak balita aja udah bisa. Zaman sekarang anak balita udah bisa pilih-pilih makanan, pilih-pilih baju. Ya kan? Gitu. Jadi jangan selalu memaksakan kehendak kita pada anak-anak. Apalagi kepada anak-anak yang sudah beranjak dewasa. Kurang lebih seperti itu. Kecuali dia minta kita untuk meminta masukan, minta tolong. Nah baru kita ini. Selama dia tidak minta tolong, asal semuanya itu berjalan oke-oke aja, gak usah terlalu banyak kita memberi paksaan-paksaan terhadap aktivitas mereka.
Karena sometimes mereka juga akan apa namanya, akan terbelenggu dengan bahwa kalau orang tua yang sering banget kasih masukan atau ocehan, terlebih-lebih masukan terus ocehan gitu, mereka tuh menjadi momok tuh kayaknya kita tuh orang tua yang annoying. Nah, jangan sampai mereka berpikiran begitu, sampai kita, kalau mereka udah punya pemikiran begitu, lama-lama dari ucapannya dia akan menentang dan akhirnya kalian akan ngecap anak durhaka gitu loh. Ya kan? Yang ngecap anak durhaka siapa? Kan kita sendiri sebagai orang tua. Padahal anak-anak itu mencoba untuk membela dirinya. Tapi kadang-kadang orang tua memaksakan kehendaknya sampai anak itu merasa annoying dari mulai diem sampai akhirnya dia ngomong. Begitu dia udah ngomong menentang kita bilangnya mereka anak durhaka. Kumaha atuh. Ya kan? Jadi biarkanlah anak-anak kita, terutama anak laki-laki itu bisa berkreativitas sendiri. Mati. Sarung bantalnya saya ambil, saya cuci dulu, nanti sore dipasang. Gitu guys. Aku baru tahu kalau ibunya Ricky Harun. Iya, saya ibunya Ricky Harun. Salam kenal. Ya nggak apa-apa, kamu tahunya hari ini kamu baru tahu aku ibunya Ricky Harun, nggak apa-apa banget. Nggak semua orang juga harus tahu, ya kan? Karena nggak semua orang juga kan, nggak semua orang juga harus tahu. Yang orang nggak tahu tuh bukan berarti ketinggalan zaman, nggak juga. Memang hak dia lah mau mengetahui siap. Ini salah satu contoh ya guys. Oh, gue baru tahu itu ibunya Ricky Harun. Terus nanti ada yang nyaut gini, lu baru tahu kemana aja lu? Nggak bisa kalian ngomong gitu. Tidak bisa. Hak orang untuk mengetahui dia siapa tuh hak orang. Ada orang yang nggak tahu dia siapa itu nggak apa-apa banget. Aku, asal kalian tahu, aku hampir nggak tahu. Jadi dari 100 pemain, dari 100 artis Hollywood, aku tahu cuma 10 orang kali. Aku tahu cuma 10 orang. Suka lihat orang itu, suka lihat si bintang film anu, tapi nggak tahu namanya. Nggak tahu dia main di film apa, judulnya apa. Aku sering banget. Dan aku juga sering banget nggak tahu restoran ini, nama restoran itu, nama restoran ini yang terkenal, yang lagi happening. Aku tuh sering nggak tahu. Tapi aku suka makan di sana. Jadi nggak penting banget. Nggak penting banget kita mencela orang kalau orang itu nggak tahu siapa orang itu, atau nggak tahu restoran yang terbaik, nggak tahu restoran mahal, nggak tahu restoran keren, nggak tahu merek baju keren, nggak tahu merek baju branded. Nggak penting guys. Jadi kalian jangan pernah mencela orang yang nggak tahu bahwa yang tadi aku sebutin. Nggak penting banget. Paham maksudnya? Paham ya guys? Paham lah ya. Gitu. Aku aja sering banget aku ditanyain sama temen-temen aku gini, Don kemarin gue ngeliat lu posting makan di restoran apa itu ya? Restoran apa ya? Gue lupa namanya. Lu makannya apa? Kemarin gue lihat lu makan apa tuh, namanya apa? Nggak tahu makanannya apa. Sering banget aku seperti itu dan aku nggak penting banget. Aku butuh validasi. Orang-orang tahu aku makan yang enak-enak dan aku tahu nama makanan itu apa. Nggak penting banget. Gitu. Kecuali itu kerjaan ya, misalnya gini, misalnya aku punya kerjaan untuk nge-review sebuah produk, nah aku mesti tahu tuh produknya apa, nama produknya apa, khasiatnya apa, kegunaannya, ingredientsnya apa, nah itu aku perlu tahu, kayak gitu guys. Beda ya, antara butuh validasi sama memang kewajiban, begitu. Iya sih mam, soalnya aku juga generasi Gen Z jadi kurang taunya kalau ibu artis. Nah, ya begitu. Nggak apa-apa. Sangat nggak apa-apa. Dan teman-teman kalian sekitarnya sini jangan mencela. Karena memang seperti yang tadi aku bilang, nggak penting banget kita tahu dia siapa. Terus kita nggak tahu dia siapa. Taunya dia artis atau taunya dia itu adalah selebritis tapi nggak tahu namanya siapa, ibunya siapa, anaknya siapa, kita nggak tahu. Itu nggak penting banget guys. Gak penting banget kamu tahu juga gitu loh.
Tapi kalau yang suka, yang seneng dalam dunia per itu dia tahu mamanya siapa, ibunya siapa, kerjaannya apa, anaknya berapa, suaminya siapa, dan segalanya, ya silahkan aja. Enggak apa-apa juga, ya kan. Tapi ini hanya pas kebetulan aja tadi kan, kamu ibunya Ricky Harun, iya saya ibunya Ricky Harun. Nah langsung terbayang di apa namanya di otak aku bahwa ada orang semacam itu tidak perlu kita mencela karena aku pun juga sama seperti kalian sometimes aku nggak tahu hal-hal yang orang-orang banyak tahu gitu loh, ngerti gak sih? Iya kan? Kurang lebih itu. Pouch makeup yang mana? Pouch makeup yang mana sih? Yang ini. Ini pouch makeup yang ini. Yang ini. Ada dua yang aku buka. Ini mereknya nih tuh. Udah lama banget, udah kotor ini. Nggak bisa dihilangin. Udah aku berusaha untuk hilang-hilangin nggak bisa ini. Tuh. Mereknya dia. Tempat pouch hari-hari. Hari-hari aku make upan ini. Ada Hour in One-nya sebagai moisturizer. Sebelum makeup aku pakai ini dulu. Moisturizer. Muat banyak ya. Tapi berantakan dalamnya, susah dicari. Ini karena dalamnya berantakan jadi kadang-kadang susah nyari apanya susah. Kayak tas cemplung-cemplung susah nyari kalau udah masuk ke dalam cemplungannya. Pakai aseton ngilanginnya, yakin. Coba ya. Coba kita pakai aseton. Aseton. Aku pergi enggak. Yang dengan Ferdi. Ferdi, Iya, Ibu. tolong di laci kamar mandi kaca cariin aseton yang warna merah muda. Aseton. Iya. Obat itu, Bu. Aseton yang merah muda pokoknya. Ininya botolnya putih, dalamnya merah muda. Baik, Di itu, yang gede botolnya agak gede. Baik, Ibu. Di lemari kaca. Iya, Ibu. Sama kapas ya, jangan lupa ya. Coba kita lihat ya, aseton hilang nggak ya? Soalnya bahannya tuh dari nilon. Nih, dari nilon gitu loh guys. Nilon apa sih? Parasut. Sorry. Nilon ya? Nilon apa parasut sih kalau kayak gini nih? Ya gitulah nilon atau parasut. Sama kapas ya? Sama atas, Ibu. Tante spill skincare udah dari tadi udah spill skincare, udah jualan lagi. Aku jualan loh tadi skincarenya. Gitu. Pakai moisturizer merek apa kak? Kalian nggak akan percaya kalau aku bilang aku ini pakai moisturizer yang dimarketingkan untuk anak-anak. Jadi moisturizer yang aku pakai itu yang dimarketingkan untuk anak-anak itu karena dia tuh nggak ada efek samping apapun dan terbuat dari hampir 100% natural ingredients, dermatologi tested dan juga hypoallergenic. Jadi aku pakai karena dulunya aku kering kerontang dan iritasi. Jadi aku pakai itu sampai hari ini.
Sampai hari ini kan aku aman-aman aja nih muka aku. Gitu loh. Jadi ya udah, aku pakai ini ada jerawat aja di sini satu. Nah, kadang-kadang kalau ada jerawat kayak gini, ini tadi bekas moisturizernya ya. Ini moisturizernya kalau cuma dititikin doang kayak gini nanti jadinya kayak gini dia. Jadi bener-bener kulit kita tuh dilapisi oleh si dia nanti total gini. Tuh. Jadi moisturizernya juga ada yang untuk antibakterial, antifungal, meredakan peradangan jerawat. Jerawat 5 sampai 7 hari hilang, gone dari muka aku. Kalau nggak gone masih kan bercak-bercak hitam dong muka aku, bekas-bekas jerawat, bopeng, totol-totol ya kan. Ini nggak ada. Gitu. Emang dimarketingkan buat anak-anak jadi ku pakai tapi blok aja tuh mam, nggak usah fokus sama itu sayang, fokus sama kita aja, fokus sama diri kita, fokus sama diri kamu, jangan fokus ke situ. Kalau kamu fokus ke sana nanti hidup kamu akan susah sendiri. Itu yang kenapa membuat aku sampai hari ini bertahan, nggak ada klarifikasi ya kan, bertahan, tetap bahagia, tetap diberi umur panjang, diberi kesehatan sama Allah, diberi rezeki melimpah, dimudahkan segalanya. Karena apa? Karena aku fokus sama diri aku, sama orang-orang yang mencintai aku. Jadi kamu fokus sama aku aja. Gitu. Jangan fokus sama yang enggak-enggak. Kalau kamu fokus sama yang enggak-enggak, nanti energi kita keambil. Kalau energi kita keambil, yang rugi adalah siapa? Ya kita sendiri, gitu loh. Lagian ngapain? Oke sayang, siapa tuh tadi ya? Bener, stay positif. Stay positif, abaikan yang harus diabaikan. Fokus sama yang mesti difokuskan. Jadi apa yang dicita-citakannya tercapai. Kalau kamu fokus sama yang bukan yang harus dicapai, kamu fokus dulu sama yang sebelah sini gitu, yang harus diabaikan. Nanti ini tertunda. Nanti tertunda. Tuh, pencapaian kebahagiaan kamunya nanti tertunda. Ya kan? Jadi kakak Kiki ngasih foto keluar. Kamu tahu kan Ricky Harun kan adalah anak aku kan, ya. Nah kakak Kiki tuh ngasih foto ini, kata dia gitu. Siapa yang mau frame foto keluarga mereka? Nih, jadi keluarga mereka punya foto frame yang ini, nih ya foto frame ini. Nah nggak bisa mereka pajang di rumahnya karena udah penuh. Dia nanya siapa yang mau foto ini, aku bilang di rumah aku mau, tapi di rumah aku pun nggak bisa pajang foto ini karena di rumah aku ini isinya adalah kaca. Tuh, itu kaca, ya situ gitu, situ marmer, ya kan, nggak bisa dipajang di rumah aku. Untuk yang di ruang sini, untuk yang di ruang atas pun sama, lebih banyak kaca di rumah aku, jadi nggak bisa difoto, nggak bisa dipajang juga. Nih, tuh. Dia punya frame segede gini. Tante udah nonton sampai episode berapa? Aku udah nonton sampai episode 11. Dan aku sama sekali nggak ada nangis-nangisnya. Sama sekali aku nggak ada nangis-nangisnya. Sama sekali aku nggak sedih. Aseton ya Bu? Iya, nggak usah banyak-banyak, satu aja ini ya. Jadi di botol warna putih gini, dalamnya warna merah muda. Oh, botolnya warna putih Bu? Botol warna putih. Tadi aku udah bilang botol warna putih waktu ditelepon. Kamu jawabnya iya loh. Kalau nggak ngerti, harusnya Bu ulang lagi Bu, saya nggak ngerti gitu. Botolnya warna putih susu gitu, terus dalamnya warna merah muda. Botolnya segini nih, segede gini. Kalau nggak salah paling atas ditaruhnya, kalau nggak salah.
Sama aku juga baru episode 11. Nangis nggak kamu? Sesegrukan nggak? Aku nggak sesegrukan guys. Apa karena aku setiap nonton aku sibuk ngemil ya? Jadi aku nggak sesegrukan gitu. Dan nggak sedih yang menyayat pun enggak. Nggak sedih menyayat aku. Yang sedih menyayat itu pada saat anaknya meninggal, itu sedih menyayat. Tapi scene-nya kepanjangan menurut aku. Yang anaknya pertama kali yang meninggal, menurut aku itu scene-nya kepanjangan. Yang hujan-hujan tuh, yang anak kecil yang cowok. Nah itu menurut aku kepanjangan scene-nya. Jadi diambil dari segala angle, terus kelamaan lah menurut aku, kelamaan ya. Itu lumayan sedih gitu ya, pas anak tangannya lepas gitu, itu lumayan sedih gitu. Tapi menurut aku scene-nya kepanjangan, menurut aku ya. Iya aku nangis lumayan pas anaknya meninggoy, itu satu. Terus kedua pas saat dia kecil dia harus di episode pertama tuh pas dia lagi kecil di sekolah dia harus ngalah, padahal sebenarnya dia menang. Nah itu aku juga sedih. Karena aku nggak suka, aku sama dia aku nggak suka orang kita menang kenapa kita mesti ngalah gitu kan. Nah itu aku nggak suka, makanya aku sedih. 12-13 nanti sedih banget mam. Emang iya serius. Coba nanti, ini aku mau nonton abis ini. Makanya aku mau pergi dulu apa nonton dulu ya. Tapi kalau udah nonton males pergi. Kalau pergi aku juga lagi males pergi. Coba aku telepon suamiku dulu ya, tanya suamiku dulu, dia kan lagi main golf. Apakah apakah mau bareng sama dia nanti ada waktu, aku pergi sendiri. Jadi aku hari ini bisa menentukan aku mau nonton atau pergi beli kado. Beli aja dulu mam, takut macet. Ini kan lagi lebaran kayak gini kan nggak macet-macet dong say. 13, 14, 15, 16 nangis Bombay. Nah waktu di episode 11, episode 11 ya. Nah waktu di episode, yang anaknya udah pulang ke rumah tuh episode berapa? Yang si anaknya, ibunya lagi masak sama bapaknya. Terus kata, aduh ini kita nggak mungkin ngabisin makan segini banyak. Tiba-tiba ada yang ngetok terus anak ceweknya datang. Itu episode berapa? Nah aku sampai situ. Aku sampai sana. Kalau anaknya terus tinggal di ibunya, terus mereka bersama-sama, yang anaknya kena hidrokarbon juga sedih tahu. Iya ya, aku nggak terlalu sedih tuh yang itu. Aku nggak terlalu sedih. Kenapa ya? Aku nggak sedih-sedih banget. Padahal emang kalau dilihat ceritanya emang jalan hidupnya tuh. Mungkin aku nggak sedih karena terlalu banyak masalah. Apa iya di dunia ini ada sebegitu banyak masalah? Ada sih ya. Kita tahu ya, teman kita juga banyak ya, teman TikTok kita ada satu orang yang banyak masalah ya kan. Ada sih sebenarnya ya. Ya. Kalau nonton fokus pasti sedih mom. Iya mungkin aku lebih banyak ke makan ya. Ke ngemil, lebih banyak ke ngemil jadi nggak fokus. Oh iya lo hilang lo pakai ini, lo pakai aseton lo. Enggak hilang pakai aseton. Enggak semua pakai aseton hilang. Sebagian hilang, sebagian enggak. Kalau nonton fokus pasti sedih. Terus aku sedih lagi yang awal-awal aku sedih tuh. Awal-awal yang ada dia mau beliin tiket buat ibunya. Terus dia mau beliin kalung mutiara buat ibunya. Aku sedihnya karena apa? Karena wide angle.
Ya udah wide angle, terus ada pesawat, terus bagus banget ininya settingnya. Nah aku sedih tuh di sana, bukan sedih ngelihat anaknya nangis, tapi aku lebih sedih ke musik, terus ngelihat pesawat, terus lihat wide angle-nya, lebih sedih ke sana kalau aku. Iya, bukan ke kata-kata si anaknya itu, bukan ke adegannya ya, lebih ke lebih sedih, terenyuh gitu loh, lebih terharu, bukan sedih sih, lebih ke terharu gitu. Terus kan banyak orang yang bilang sedih banget pada saat bapaknya pulang ke Seoul, terus ketemu anaknya, terus di bus kan bapaknya dada-dada, terus anaknya terus tangannya gini, terus baru dada-dada. Itu katanya banyak yang sedih banget. Aku nggak sedih. Aku nggak sedih di situ. Beneran nggak nangis, nggak sedih, biasa aja. Kenapa ya? Satu drama bisa habis berapa hari, Mam? 4 episode dari jam berapa ya? Dari jam 7 sampai jam 11, 4 episode. Terus udah gitu besoknya lagi 7 ke 11. 7 ke 11 berapa jam tuh? Sampai 7 ke 11 itu kira-kira jam berapa ya aku ya? 7 ke 11 itu nontonnya di jam, lupa aku pokoknya. Nah hari ini 12, 13, 14, 15, 16 mau aku habisin tuh. Jadi 3 hari. Soalnya kan nggak mungkin aku nonton terus-terusan, kan ada suamiku mesti dilayanin juga makannya, apanya, temenin ngobrol, dan dia juga mau nonton ya kan. Walaupun kita bisa nonton di atas sama di bawah masing-masing sih, tapi kan nggak enak nonton sendiri kalau ada suami, aku langsung ngalah. Jadi kita nonton berdua film yang dipilih sama suamiku gitu. 5 jam, Mam. Iya, kayak gitulah. Berarti sampai 5. Pokoknya kemarin hari pertama 1 sampai 4. Hari kedua 4 sampai 7. Hari pertama 1 sampai 7, kedua 7 sampai 11. Nah, ini nanti 11 sampai 12 sampai 16. Gitu. Terus apa yang bisa bikin Mama sedih? Anak yang ketiga meninggal itu sedih banget. Iya sedih, tapi scene-nya kepanjangan kalau menurut aku. Aku kan pemain sinetron masalah. Pemain film, pemain sinetron. Jadi aku tuh ngerti bagaimana cara dia mengambil angle-nya, bagaimana cara dialognya tuh aku kan ngerti. Jadi lebih kebayang-bayang, oh nah waktu ngambilnya gini, waktu ngambilnya gitu. Aku tuh lebih ke observasi guys sebenarnya. Jadi otak aku tuh berjalan-jalan. Belum lagi mulut aku sama tangan aku makan berjalan-jalan juga. Sedih pasin anak sulungnya dibentak bapaknya. Episode berapa itu? Scene berapa? Episode berapa? Scene berapa yang dibentak bapaknya? Ya Allah, mood banget, Mom. Mood banget ya. Tapi emang nggak tahu lah, coba 12, 13, 14, 15. Oke, aku janji ya, 12, 13, 14, 15, 16 aku nggak akan ngemil. Ya, aku nggak akan ngemil. Aku fokus nonton. Jadi aku akan makan dulu nih sekarang. Makan siang jam 12 nih, setengah 1 aku makan. Habis itu aku decide nih menurut suamiku aku pergi atau enggak, atau dia mau nemenin karena kan temennya dia juga. Kali-kali aja dia mau nemenin. Nah, jangan dikasih tahu atuh 12, 13, 14, 15, 16 jangan dikasih tahu isi scene-nya. Nanti aku gimana nontonnya? Makin nggak sedih aku dikasih tahu sama kalian isi scene-nya. Jangan dikasih tahu isi scene-nya. Nanti aku tambah nggak sedih, malah tambah nggak mau nonton. Jadinya kan udah tahu ceritanya. Lagian, iyalah. Sekarang gini, kan lu udah nonton film ini belum? Terus kata temennya udah. Ceritanya gini. Ya jangan diceritain lah. Nanti aku letak kesedihan aku tambah berkurang.
Makin hilang empatinya ya, Mam. Iya, makin hilang empati aku. Makin hilang empati aku. Ya kan? Nanti orang pada datang ke VT aku bukannya dihujat aku. Emang gak punya empati katanya gitu nanti aku. ntar aku dibully. ada orang iseng aja satu tuh nulis kayak gitu, rame deh jadinya ya kan. Apalagi yang bikin aku sedih ya di scene-scene itu ya. Tapi aku nggak nangis loh, nggak netesin air mata sesegurukan kayak orang-orang. Kalian tahu nggak? Aku tuh hampir nggak pernah nonton drakor. Drakor itu baru aku nonton tuh 3 judul, 2 judul actually. Satu yang love story, ya love story satu drama Korea love story yang perempuan sama apa namanya si pacarnya itu dipisahkan gitulah, itu satu. Sama yang nah apa tuh judulnya, kuku nah itu dua-duanya aku tonton tuh. Udah itu doang drakor yang aku tonton. Love story Indo enggak, love story Korea adalah kisah percintaan itu. Judulnya apa lupa. Sweet Game. Nah, si Sweet Game itu satu aku tonton, sama satu lagi tuh apalah namanya. Udah, itu drama zaman orang kekomaan tentang si drakor. Aku nggak nonton guys, nggak FOMO. Aku nggak FOMO sama sekali. Aku tetap dengan film India aku. Kalau film India itu baru banyak sedihnya. Walaupun bahasanya India, tapi menurut aku sedih film India itu. Aku lebih banyak nangis di film India. Gitu. Karena mungkin film India itu cara ngomong orang India aja juga kan nggak teriak-teriak kayak orang Korea ya. Ini orang lagi sedih aja. Ngerti gak sih guys? Jadi letak sedihnya di mana? Aku lebih banyak nangis kalau uangku habis, Mom. Gitu. Jadi filmnya itu orang nangis aja, gayanya tuh teriak-teriak gitu loh guys. Jadi tuh nggak ada kata lembut, nggak ada kata yang keluar dari dalam. Orang lagi nangis bercucuran air mata aja mereka bisa teriak-teriak. Baca puisi aja mereka, tapi nangis, ya kan? Terus letak sedihnya di mana? Gitu loh maksud aku. Jadi aku lebih pada kekaget-kaget gitu ngelihatnya daripada jadi aku ya sembari ngemil nih ya guys. Nonton aku nih sembari gini nih. Kan mereka lagi sedih deh baca puisi kan. Lagi yang baca puisi. Kamu nggak tahu bernostalgia. Akhirnya dia baca puisi kan si cowoknya tuh ya. Episode berapa tuh. Aku lebih ke gini nih. Lebih ke gitu daripada nangis. Beneran. Ya, itu. Nah, waktu anaknya meninggal, yang anak kecilnya meninggal, itu lumayan sedih karena apa? Walaupun scene-nya kepanjangan menurut aku ya. Sedihnya karena apa? Bahasanya halus, nadanya tuh halus ya kan. Terus udah gitu sedihnya dapet. Terus cara ngambil angle-nya bagus. Nah itu aku sedih di situ. Tapi emang agak kelamaan. Gitu. Karena aku pemain sinetron sih ya guys. Jadi otak aku tuh jalan gitu loh. Ngerti gak sih? Jadi ini harusnya gini menurut aku ya. Tapi bener enggaknya kan aku juga gak tahu. Mereka lebih pinter lah. Maksudnya menurut pandangan aku aja yang sok tahu ini.
Mama berarti nggak cocok drama sedih, lebih cocok nonton. Aku lebih suka action sebenarnya. Sama kalau mau sedih, sedihnya India. Aku lebih cocok sedih India. Sedih Jepang aku nggak. Sedih Jepang, sedih Thailand, sedihnya Korea aku nggak nyampe di ini aku. Di perasaan aku. Kalau India aku nyampe. Karena India itu pinter merangkai kata-katanya tuh yang bikin kita tuh jeep gitu loh. Sedihnya orang Korea itu kayak sedihnya film Indonesia yang kalau lagi sedih teriak-teriak. Film Indonesia nggak semuanya sedih teriak-teriak, banyak juga yang keren-keren bikin aku nangis juga banyak gitu. Hanya Indonesia aja masih banyak bikin aku nangis. Tapi Korea nggak pernah bikin aku nangis. Aku nonton yang si love story Korea yang sedih banget tuh, yang si cewek dipisahin dari pacarnya, terus akhirnya mereka kabur, terus akhirnya mau dibunuh dan sebagainya itu ya. Itu aja aku nggak nangis. Kata orang semua itu bagus dan sedih banget, kata sahabat aku. Akhirnya aku nonton, itu aja aku nggak nangis. Aku nanya sama temen aku, sama sahabat aku, sedihnya di mana sih? Nggak ada sedih-sedihnya, gue bilang gitu. Nyanyi India nggak bisa. Aku cuma bisa menikmati makanan dan film India. Tapi nyanyinya nggak bisa. Aku pecinta drama Korea, Cina, India, Turki. Semua diborong yang ada di Netflix ya. Lihat enggak Oma. Apa itu Harti? Apaan tuh? Ini apa sih yang ditulis Harti? Artinya apa? Coba baca komennya guys. Drama Malaysia enggak nonton, baru tahu hari ini ada itu. Seru loh Oma. Oh ya, kayaknya aku nggak jadi pergi. Aku mau buru-buru aja nonton si drama Koreanya itu. Ya, sekarang jam berapa? 11.45. Oke guys. Kayaknya kita udahan aja, udah 11.45. Siap-siap. Nih makanan India nih. Papadam. Kerupuk India. Aku siap-siap dulu. Yang harus sholat, kita sholat dulu. Habis itu aku mau nonton 12, 13, 14, 15, 16. Harus nonton dari sekarang 5 jam ke depan. 12, 1, 2, 3, 4, 5. 12, 13, 14, 15, 16. Sampai jam 5 sore. Jangan ngemil ya Mam, biar fokus, siapin tisu. Apa? Oke guys, kita udahan dulu ya. Terima kasih teman-teman yang udah ngobrol sama aku, yang udah komen,
yang udah like, udah follow. Terima kasih juga yang udah nge-like. Thank you so much everyone. Selamat happy weekend. Yang bekerja selamat bekerja, yang leye-leye Anda adalah orang terbahagia di dunia, bisa leye-leye di rumah. Sama seperti aku yang harus kerja, semoga semangat, semoga dimudahkan segala urusannya. Dan yang paling penting